teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @demusian yang berjudul Penunggu Peternakan akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Kalian suka makan ayam? Apa kalian tahu dari mana asal ayam yang biasa kalian makan tersebut? Ya, berasal dari kandang peternakan ayam broiler yang jauh dari perkampungan warga. Bukan tanpa alasan, karena memang kotoran ayam yang menyengat baunya, jadi harus dibuat jauh dari rumah warga desa. Berada di pekarangan atau persawahan yang jauh dari pemukiman. Namun begitu dekat dengan mereka yang tidak kasat mata. Masih dengan kisah yang aku alami selepas lulus sekolah. Semoga kalian tidak bosan dan ada pemahaman dan manfaat untuk kalian semua. Bicara tentang hantu atau setan atau semacamnya. Kenapa mereka tidak mempunyai gaya gravitasi seperti kita dan semua benda di bumi? Padahal mereka sudah masuk ke alam manusia, alam dunia yang ada gaya gravitasinya. Ada yang bisa menjelaskan? Mundur ke belakang, di mana awal berdirinya kandang ayam ini. Pertengahan tahun 2005, kandang peternakan ayam ini dibangun di bekas perkebunan mangga milik Bapak Haji. Dari awal berdiri sampai sekarang, tidak pernah habis cerita menyeramkan oleh setiap penjaganya. Puluhan orang penjaga berganti, puluhan kisah mistis juga mengiringi di setiap periodenya. Selain jauh dari pemukiman, di sini juga memang sudah terkenal angker sejak dahulu kala. Ujung timur desa yang menyimpan banyak cerita dari mereka. Sebelah barat kandang berbatasan dengan perkebunan mangga dan pisang warga yang dimana perkebunan tersebut terkenal dengan rumah pocong julukannya. Iya, karena memang bukan cuma satu atau dua kali muncul, namun banyak. Lebih dari 10 pocong ketika muncul di hadapan warga. Yang sial karena melintasi daerah tersebut pada malam hari. Di sebelah utara kandang, kurang lebih 10 meter berbatasan dengan rawa-rawa kecil di tengah persawahan. Tentu menjadi tempat tinggal dari mereka yang tidak kasat mata. Dan memang rawa tersebut tidak kalah angker dan seramnya. Dari perkebunan pisang di sebelah barat, di sebelah timur, kurang lebih 300 meter, adalah pemakaman desa sebelah yang terpencil berada di tengah persawahan. Makam dari orang zaman dahulu. Dan bergeser ke sebelah selatan, tepat di hadapan kandang adalah Kali Wetan yang dilintasi jembatan kecil di mana jembatan tersebut adalah bekas pembantaian dari orang-orang pada zaman dahulu ketika penjajahan Belanda. Di bawah jembatannya adalah kuburan dari para korban pembantaian yang sudah menjadi sungai kecil untuk irigasi persawahan warga. Aku jadi tertarik mengangkat cerita ini karena 3 hari yang lalu aku bertemu Usman, panggil saja demikian. Dia adalah penunggu peternakan sekarang dan dia hanya menjaganya seorang diri. Cukup lama kami berbincang hingga ia menceritakan apa yang ia alami sekitar 5 hari yang lalu. Malam itu turun rintik hujan yang sedang dan awet sedari sore hingga malam hari. Usman terjebak di kandang dan tidak bisa pulang. Ia pun memutuskan untuk berbaring sambil mendengarkan suara musik dari radio tua yang terpasang. Mendengar radio adalah hiburannya dikala bekerja dan beristirahat. Rasa kantuk mulai mendera, memberatkan mata mengajak Usman untuk terlelap. Hingga akhirnya
Ia tertidur dengan lelapnya. Suara radio yang kehilangan frekuensi, sementara hujan di luar tidak kunjung reda malah semakin deras. Kelihatan petir mulai tercipta diikuti dengan suara gelegar gemuruh yang membangunkan Usman dari tidurnya. Namun, bukan hanya itu. Samar-samar terdengar suara kidung Jawa yang dinyanyikan oleh seorang perempuan yang menggunakan pakaian khas sinden dalam sebuah pertunjukan wayang. Suaranya begitu halus, seakan memikat dan menenggelamkan siapapun yang mendengarnya ke dalam alunan merdu suaranya. Terdengar dari pojok timur kandang peternakan. Tangannya gemulai, seakan mengekspresikan makna yang terkandung dari lagu tersebut. Usman yang setengah sadar mencari sumber suara. Ia memindah channel radio yang dikiranya suara tersebut berasal dari radio di samping kanannya. Suara radio ia kecilkan, berharap bisa dengan jelas mendengar suara sayup-sayup kidung yang dipecah suara petir dan hujan. Usman segera bangkit, dengan posisi terduduk menatap arah sumber suara. Sejenak jantungnya berhenti berdetak, mata yang begitu terbelalak, mulut setengah terbuka menyaksikan pemandangan di depannya yang kurang lebih berjarak 100 meter di pojok timur kandangnya. Usman hanya diam, tidak bergerak. Kini jantungnya begitu cepat terpompa, adrenalin begitu memuncak. Sementara sosok yang ditatap Usman sekarang berbalik memandangi dirinya yang tengah mematung, terpaku, ketakutan yang luar biasa besarnya. Senyumannya begitu mengerikan, dengan pipi yang bolong robek sampai ke kuping. Sekarang, sosok tersebut berlenggak-lenggok, berjalan sambil menari menuju ke arah di mana Usman duduk terdiam. Ketika sosok tersebut semakin mendekatinya, gelegar dan gemuruh petir menyadarkannya, membuat tubuh Usman refleks mengeluarkan segala ketakutan yang sedari tadi terkekang dan terpendam. Segera, ia berlari keluar bangunan kandang peternakan, menerobos hujan dan semak ilalang. Tidak ada yang Usman pedulikan selain dirinya dan keselamatannya. Tujuannya sekarang adalah lari sekencang dan sejauh mungkin dari sosok yang menakuti dirinya. Usman lari terbirit-birit, seraya berteriak mengeluarkan ketakutan yang teramat sangat. Sosok tersebut di sini dikenal dengan nama Tapi Liris. Begitulah Usman menceritakan kisahnya. Namun tidak ada keluh kesah dari dirinya. Semua dilakukan dan dijalankan demi kebutuhan, karena memang tidak ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan. Dengan penuh resiko dan ketakutan ia bertahan entah sampai kapan. Setelah selesai mendengar cerita Usman, aku tertarik untuk menulis kembali pengalaman yang pernah aku alami dan dari cerita dari para penunggu peternakan terdahulu. Tahun 2014, setelah lulus sekolah, belum ada keinginan untuk kerja jauh meninggalkan desa. Masih ingin menikmati waktu libur dan menganggur. Beberapa bulan berlalu, ketika sedang asik menikmati malam bersama kedua temanku, Dio dan Irfan. Seperti biasa, kami kumpul di rumah Irfan hanya untuk menghabiskan waktu dan kegiatan yang tidak terlalu berguna. Hingga suatu malam, datang satu orang teman kami yang baru pulang menimba ilmu di sebuah pesantren yang terletak di Jawa Timur. Idin, sebut saja begitu. Teman lama yang terpisah jauh karena sebuah keinginan. Idin adalah keponakan Bapak Haji yang aku ceritakan tadi. Singkat cerita, Idin mengajak kami untuk bekerja di peternakan ayam milik pamannya. Dari situ, awal aku terjun ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu tentang proses peternakan ayam broiler. Kurang lebih 2 minggu lagi kandang siap diisi. Hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan lantai kandang dengan air bertekanan tinggi.
bertujuan untuk menghilangkan sisa dari kotoran ayam. Pekerjaan yang melelahkan, karena memang harus bersih dan teliti di setiap sela lantai bambu agar tumbuh kembang ayam sempurna. Kegiatan ini kami mulai pada sore hari sampai tengah malam. Bahkan kami harus lembur membersihkannya karena waktu yang sudah mepet dengan jadwal. Saat malam hari, suasana terasa begitu berbeda. Sangat sunyi, gelap, dan hampa. Namun entah kenapa begitu pengap nafas ini seperti tengah berada di dalam kerumunan. Hanya deru mesin pompa yang terdengar. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kami kerja bergantian, saling mengganti jika dirasa sudah lelah. Kandang ini sudah lama kosong, kurang lebih 3 minggu lamanya. Kami membersihkan sela demi sela secara detail dan penuh kesabaran. Bangunan kandang yang 90% berbahan kayu dan bambu, luas 5 meter dan panjang 80-100 meter. Ketika mereka sedang bekerja, aku memilih turun menuju pondok yang berada di tengah terapit bangunan peternakan ini untuk sekedar membuat kopi dan beristirahat. Selesai membuat kopi, aku duduk menatap keadaan sekitar yang gelap dan dipenuhi pohon mangga dan pisang. Ada satu pohon pisang yang menarik perhatianku. Daunnya bergerak-gerak, namun hanya sendirian di pohon tersebut saja. Semakin lama, semakin cepat ritme gerakannya. "Ah, masa bodoh," ucapku sambil meminum kopi. Namun, semakin lama semakin aku dibuat penasaran. Hanya beberapa detik mengalihkan pandangan, tiba-tiba sudah muncul sosok berkain putih setinggi pohon pisang. Aku mengernyitkan dahi, memfokuskan pandangan dengan penuh tanda tanya. Aku menyemburkan kopi seraya mengumpat kata kotor ketika sosok tersebut menunjukkan wujud dan mukanya. Gelas kopi tidak tahu terlempar kemana, berlari dan buru-buru naik menuju teman yang sedang bekerja. Entah kenapa, rasanya begitu lemas dan lelah ketika sampai di atas. "Kenapa, ucap Dio ketika melihatku dengan nafas terengah-engah dan keringat di kening yang menetes. "Tidak apa-apa, yo. Aman," ucapku menyembunyikan kejadian tadi. Aku memilih menggantikan tugas Dio membasuh lantai kandang, sementara itu Dio turun untuk beristirahat. "Mampus, rasain, makan tuh pocong," ucapku dalam hati ketika Dio menuruni anak tangga menuju ke pondok bawah. Selang tidak berapa lama, Dio kembali dengan keadaan sama sewaktu aku naik ke atas. "Sialan, tidak bilang-bilang ya," umpat Dio kepadaku. "Bagaimana? Enak? Ketemu siapa?" balasku dengan nada puas. Tidak terasa, sudah hampir jam 2 malam. Masih terlalu panjang pekerjaan ini. Kami pun masih bersemangat dan sesekali bersenda gurau untuk menghilangkan kantuk dan rasa bosan. Tiba-tiba, mesin pompa mati. Kami turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Sedikit memutar jalan, karena memang berada di pojok timur kandang, di sebuah sumur tua yang dalam. Di situ kami meletakkan alat pompa air tersebut. Dengan ilmu seadanya kami mencoba mencari sumber masalah. Namun, semua tampak normal, tidak ada kendala. Bensin pun masih penuh karena baru diisi beberapa menit yang lalu. "Kalau begini, tandanya suruh istirahat. Yang nunggu sumur mungkin tidak terima ini," ucap Irfan, mencoba memberi masukan. "Ya sudah, nanti lanjut lagi saja habis subuh," Idin menengahi. Kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Sekarang saatnya untuk bersantai sambil merokok dan minum kopi. "Gelas yang satunya kemana ini? Kurang satu?" Idin bertanya kepada kami. "Waduh, gelas tadi kelempar kemana lagi pas tadi lihat pocong?" ucapku dalam hati. "Waduh,
Hilang satu gelasnya. Sudah, barengan saja ngopinya. Kami beristirahat dan bersantai sambil menunggu waktu subuh tiba. Hingga datang waktu yang ditunggu. Azan subuh sayup-sayup terdengar. Kami mencoba menyalakan kembali mesin pompa yang tadi mendadak mati. Dan benar saja, mesin kembali hidup seperti semula. Tuh, kan benar, ucap Irfan. Kami melanjutkan pekerjaan dengan estimasi selesai pada sore hari. Ya, benar, gila, konyol, stres. Bagaimana tidak? Kami tidak tidur selama 24 jam lebih dan jika diteruskan sampai sore hari itu, artinya sudah 30 jam lebih kami tidak tertidur. Nekat, semangat yang tadi kini hilang entah kemana. Memasuki jam 9 pagi, mata sudah minta ampun untuk segera dipejamkan, tubuh pun terasa lemas sudah tidak berdaya. Idin turun untuk mematikan mesin pompa. Sudah, ayo tidur, serunya kepada kami semua. Kami semua tertidur di pondok bambu di tengah area peternakan. Pondok yang sempit dan jauh dari kata nyaman. Kami tidur pun harus berhimpitan menyesuaikan luas ukuran yang bisa dibilang pondok atau gubuk ini. Kami tertidur pulas di tempat yang seadanya ini. Bangun, bangun. Idin membangunkan kami. Lah, sudah gelap. Jam berapa ini? Ucap Irfan setengah sadar. Jam 10, kacau kerjaan kita ini. Ucap Idin yang segera keluar pondok untuk mencuci wajahnya. Idin memulai pekerjaan dengan Irfan, sementara aku dan Dio bertugas membeli nasi, kopi, rokok, dan segala kebutuhan lainnya di desa menggunakan sepeda motor. Suara rem mendadak dari sepeda motor yang melaju. Di hadapanku dan Dio terlihat banyak orang bergerombol di jembatan. Kami mengira itu adalah warga desa, namun tidak mungkin. Mundur, bukan lawan, ucapku sambil menepuk pundak Rio yang sedang menyetir. Dengan badan bergidik merinding, kami mengurungkan niat dan kembali ke area kandang. Lah, balik lagi, ucap Idin heran. Ampun, tidak kuat, Dio menjawab sambil mengangkat kedua tangannya. Lah, kenapa? Ucap Irfan mendekati kami. Ada rombongan demit. Nih, kamu saja yang beli, biar dimakan demit. Tutup saja pintu kandangnya, cepetan. Aku takut. Irfan terlihat panik. Kami menyudahi pekerjaan. Kami terlalu takut jika membuat suara gaduh yang nanti akan mengundang mereka untuk kesini. Begitu sepi, senyap, tidak ada suara di luar. Yang terdengar hanyalah suara nafas yang ngos-ngosan dan jantung yang berdegup kencang karena ketakutan. Idin terlihat seperti membaca doa-doa. Irfan tengah mengusap peluh di keningnya. Aku hanya berjongkok pasrah. Baru 2 hari kerja, sudah begini. Bagaimana nantinya? Gumamku dalam hati. Tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak, apalagi untuk berbicara. Duk, 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 duk. Suara pintu diketuk dari luar. Kami masih tidak berani menjawab. Duk, 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 duk. Idin. Suara dari luar pintu memanggil-manggil nama Idin. Idin, buka. Syukurlah, rupanya Pak Maman yang merupakan ayah Idin. Pintu dibuka. Kami membuang nafas yang panjang yang sedari tadi tertahan. Pada kenapa? Keringetan semua begitu? Tanya Pak Maman heran. Kami tidak ada yang menjawab. Ya sudah, istirahat dulu. Ini aku sudah bawa nasi, tapi sedikit, sama kopinya juga. Pak Maman memberikan plastik berisi nasi dan kopi untuk Idin anaknya. Dengan langkah ragu kami menuruni tangga menuju ke pondok. Makan dulu, nanti aku temani kerjanya. Pak Maman seakan tahu apa yang terjadi pada kami. Ya,
Karena memang dulu Pak Maman yang menunggu di sini untuk beberapa periode lamanya. Satu rantang nasi dan lauk seadanya kami makan bersama. Walau cuma sedikit, tapi kenyang begitu terasa. Setelah makan, kami pun melanjutkan pekerjaan yang tinggal beberapa meter lagi jaraknya. Ketika waktu menunjukkan jam 1 tengah malam, kami merampungkan pekerjaan ini. Kami langsung membereskan semua peralatan dan turun menemui Pak Maman. "Jangan balik dulu, tidur di sini saja," Pak Maman seperti memberikan pesan terselubung. Tidak lama Pak Maman mulai menceritakan kejadian-kejadian yang pernah ia alami sewaktu menunggu di sini. Sebenarnya kami takut, namun entah kenapa ketika beliau bercerita seperti sangat menarik untuk didengar secara seksama. Dari sudut pandang Pak Maman, aku memang yang pertama kali menunggu di sini. Suara tangisan dan tawa memang setiap malam selalu terdengar dari kebun mangga di sebelah barat kandang. Awalnya aku takut. Tidak, bahkan sangat takut. Aku bisa gila bila harus setiap malam dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Di sini seperti perkampungan mereka, dan aku seperti orang asing yang menarik perhatian dari mereka. Lama-kelamaan bukan hanya suara yang aku dapati, namun juga wujud dari mereka yang begitu beragam dan tentu mengerikan untuk digambarkan. Aku menunggu di sini bersama Idris. Idris dikenal sebagai orang yang pemberani terhadap makhluk gaib. Namun entah kenapa, ketika di sini nyalinya begitu ciut, tidak terdengar lagi kelakar sikap beraninya. Aku pun sama halnya dengan Idris, begitu takut menunggu di sini. Namun mengingat Pak Haji adalah pamanku, membuat aku segan dan tidak enakan bila mana harus mundur dari pekerjaan ini. Sangat membatin, namun tidak ada pilihan lain. Semakin berani makhluk di sini menunjukkan eksistensinya, bahkan sampai menggoyangkan bangunan peternakan ini. Ketika aku dan Idris sedang tertidur pulas, entah kenapa rasanya bangunan ini bergoyang seperti terjadi gempa. Aku dan Idris segera keluar dari dalam kandang. Namun anehnya, di luar sama sekali tidak terasa. Namun begitu melihat bangunan kandang yang masih bergerak-gerak, aku lalu beristighfar. Rupanya hanya bangunan kandang yang bergerak, dan tidak lama terdengar suara tawa yang begitu berat yang membuat bulu kuduk meremang sekujur badan. Kami pun lari terbirit-birit meninggalkan bangunan kandang untuk mencari pertolongan. Begitu cerita dari Pak Maman. "Jangan keras-keras ceritanya, Pak. Nanti setannya dengar," ucap Irfan memotong cerita. "Ya biarin saja, biar pada sadar setannya," Pak Maman menegaskan. Kami pulang ketika matahari mulai muncul dari ufuk timur. Tidak ada kegiatan. Hari ini kami habiskan untuk beristirahat. Karena lusa, kami harus kembali bekerja menggelar sekam padi dan karung yang sudah dijahit dan disatukan sehingga panjang dan lebarnya pas, dengan ukuran kandang sebagai alas pijakan anak ayam nantinya. Berikut tahapan demi tahapannya. Membasuh kandang, menghilangkan bekas kotoran ayam, menggelar sekam dan karung yang sudah disesuaikan dengan ukuran kandang sebagai pijakan ayam. Lalu memasang sekat dari bambu ataupun besi matadok yang berlubang sebagai pembatas ayam nantinya. Memasang batu bara sebagai penghangat anak ayam nantinya. Menyiapkan peralatan makan dan minum ayam setelah ayam datang. Semua harus dipersiapkan. Semenjak ditemani Pak Maman, memang semua terasa lebih baik, tidak banyak gangguan yang kami alami. Hanya gangguan kecil yang kami alami dan tidak terlalu menyeramkan. Singkat cerita, waktu yang ditunggu telah tiba. Nanti malam adalah kedatangan anak ayam yang siap dibesarkan, dikirim dari PT melalui supplier yang berasal dari Jawa Tengah. Tidak tentu kapan datangnya, yang pasti
kami harus mempersiapkan semuanya sedini mungkin. Jam 8 malam, kami menuju ke kandang untuk menunggu waktu kedatangan anak ayam. Bagusnya, Irfan membawa sound aktif yang bisa terkonek lewat HP, memutar lagu dari band Tip X yang memang kami suka. Suara dari alunan musik menghidupkan suasana yang tadinya sepi menjadi sedikit lebih meriah dan lebih baik untuk kami. Tidak lupa, kopi hitam kami seduh sembari menunggu, dan sekitar setengah 2 dini hari, mobil paket baru tiba yang ditunggu-tunggu sedari tadi, dan kami pun bergegas menghampiri. "Di sini rame ya Mas?" tanyanya kepada kami. "Rame apanya Mas?" tanya Dio. "Itu tadi mau masuk ke sini banyak orang di sepanjang jalannya." Kami berempat bengong penuh tanda tanya. Sudah, ayo kerja lagi," ucap Dio, seraya masuk ke dalam mobil untuk mengangkut kartonan box yang berisi ayam. Setelah semua data dan jumlah box dicocokkan dan tidak ada kekurangan, maka tinggal minta tanda tangan si penerima. Tugas paling berat dalam budidaya ayam pedaging dimulai. Anakan ayam sangat rentan terhadap suhu, keadaan, tingkat stres, dan perlakuan juga mempengaruhi tumbuh kembang dari si anakan ayam. Untuk menjaga suhu tetap hangat, maka batu bara dinyalakan. Dan belum lagi ancaman dari binatang seperti garangan, tikus besar, dan kucing yang sering memangsa ayam harus dijaga ekstra. Hal seperti ini harus dilakukan selama 15 hari lamanya. Memasuki umur 7 hari, ayam harus divaksin agar daya tahan tubuhnya kuat, dan rutin diberi jamu juga berupa campuran kunyit, gula merah, dan lainnya.